Ada hak, ada kewajiban. Kalau satu sisi disebutkan hak, berarti sisi lain punya kewajiban. Misal, haqqullahi 'alal ibad wa haqqul ibadi 'ala Allah. Ada hak Allah terhadap hamba, ada hak hamba terhadap Allah. Jika hak Allah terhadap hamba, berarti kewajiban hamba kepada Allah. Apa hak Allah kepada hamba? Hak Allah kepada hamba adalah supaya Allah disembah dan tidak disekutukan, jangan musyrik. Sembah saya, jangan musyrik, itu hak Allah. Berarti kewajiban kita menyembah Allah dan jangan menyekutukan Allah. Jangan katakan, misalnya ada Tuhan lain selain Allah. Jangan katakan semua agama sama, menuju pada Tuhan yang sama, cuman caranya beda-beda. Itu kafir yang belum jadi. Ya. Setengah itu. Ya. Hati-hati, itu kalimat kufur. Kalimat kufur yang belum jadi sempurna. Baik. Hanya teman-teman sekalian, hak Allah untuk disembah, jangan disekutukan. Kewajiban kita menyembah dan jangan menyekutukan. Karena itu ketika Allah memperkenalkan dirinya kepada Musa alaihissalam, kemudian disebutkan di Quran surah Toha surah ke-20 ayat ke-14, disebutkan dua unsur ini. Allah sampaikan, innani anallah, saya adalah Allah. Apa fungsi kalimat Allah? La ilaha illa ana, gak ada Tuhan selain saya. Maka sifat Allah, satu menyebutkan uluhiyah, sifat ketuhanan. Ahad, tidak ada Tuhan selain saya saja, yang lain tidak ada. Makanya ketika diperkenalkan, dari kalimatnya pun hanya menunjuk pada satu Tuhan. Satu-satunya kalimat yang menunjuk pada Tuhan, yang semua unsur kalimat ini menunjuk pada zat yang sama, cuma kalimat Allah. Kalau kalimat ini berasal dari manusia, bukan ditetapkan oleh pemiliknya, maka dia akan memiliki sifat-sifat kemanusiaan. Tapi karena sifat ini melekat pada nama Tuhan, maka dalam kalimatnya pun melekat sifat-sifat yang melekat pada sifat Allah Subhanahu wa taala. Ahad. Yuk cek ya. Kata Allah surah ke-112. Ketika orang-orang kafir bertanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Muhammad, siapa sebetulnya nama Tuhanmu itu? Kamu cuma menyebutkan Rabb. Jadi ketika ditanya siapa Tuhanmu? Qul a'udzu birabbil falaq, Rabb. Siapa Tuhanmu? Qul a'udzu birabbin nas, Rabb. Kata mereka, kalau cuma Rabb, ini juga Rabb kami nih, Lata, Uzza, Manat dan sebagainya. Maka turun surah, Qul, katakan Muhammad, huwa, yang disebut Rabb itu Allah. Dan bukan cuma Allah, Ahad. Sifatnya Ahad, menunjuk pada satu yang esa, tidak ada yang lain. Dan kalimatnya Ahad, kalaupun dihilangkan setiap satunya akan menunjuk pada zat yang sama. Allah. Lihat sini. Boleh pinjam penghapus? Baca ini. Allah, sifatnya Ahad. Fokus ya. Sifatnya Ahad. Ahad itu satu-satunya, tidak ada yang lain, yang kalaupun dihilangkan satu di antara unsur kalimatnya, tetap akan menunjuk pada yang satu. Saya hapus ini. Alif atau Hamzah wasali. Baca. Lillah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Tetap menunjuk pada zat yang sama. Saya hapus lagi satu, lamnya pertama. Otomatis tasdidnya hilang. Baca. Lahu mulkus samawati wal ardh. Tetap menunjuk pada zat yang sama. Saya hapus lagi lamnya. Baca. Hu. Hu itu singkatan dari huwa. Asalnya begini, huwa. Huwa. Kalau Anda baca kalimat huwa, berhenti pada huwa, maka wanya nggak dibaca. Contoh, Al-Baqarah ayat 255. Ayat kursi. Allahu la ilaha illa hu hayyul qayyum. Anda berhenti pada huwa, maka wanya nggak dibaca. Allahu la ilaha illa hu. Hu. Huwa. Kalau Anda tanya siapa itu huwa, balikin Quran surah Al-Ikhlas. Qul, katakan Muhammad, huwa Allah. Balik lagi. Hapus Ustaz semuanya. Hapus. Hapus, saya datang sendiri, nulis sendiri, hapus sendiri, hapus. Baca. Gak kebaca, kenapa? Gak kelihatan. Yang gak kelihatan disebut ghaib. Ghaib tidak kelihatan. Allah memperkenalkan namanya dengan ghaib. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ketiga. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Masih menunjuk pada zat yang sama. Sekarang Anda bandingkan dengan nama-nama lain yang dipertuhankan, dengan nama-nama yang disematkan oleh manusia. Buang setiap hurufnya, apakah menunjuk pada nama yang sama atau tidak? Anda akan temukan perbedaan di dalamnya. Ya. Maka ketika Allah memperkenalkan kepada Musa alaihissalam, Allah kenalkan sifat uluhiyahnya.
Kata Allah, innani anallah, saya Allah nih. Gak ada nama yang lain. Cek, nama manusia beda. Nama saya Adi, Adi, hilangkan A-nya, jadi apa? Di, saya lewat dipanggil di. Saya nggak akan nengok. Mungkin banyak Didi yang lain. Ada Didi, ada Edi, ya, ada Andi, ya, dan seterusnya. Hilangkan D-nya, jadi apa? Ih, saya nggak enak. Ngelihat saya, gitu ya. Nggak nyaman saya. Tapi beda makna. Itulah nama manusia, dihilangkan sebagiannya menunjuk pada makna yang berbeda. Nama Tuhan yang hak tidak, dihilangkan setiap hurufnya menunjuk zat yang sama, Allah. Kemudian kata Allah, la ilaha illa ana, tadi fa'budni, sembah saya. Hak Allah dari hamba, sembah saya. Kamu nabi, kamu hamba. Kalaupun kamu nabi, tetap kamu hamba, sembah saya. Nabi Musa diminta nyembah, Nabi Muhammad diminta nyembah. Antum nabi bukan, rasul bukan, gak mau nyembah, antum siapa? Bagaimana cara menyembahnya? Teruskan ayatnya, wa aqimis sholata lidzikri, tunaikan salat sebagai sembahan kepada saya. Karena itu kita salat, hak Allah, kewajiban kita menyembah Allah lewat salat. Makanya semua nabi salat. Silakan cek. Nabi Zakaria salat, Quran surah 3 ayat 38 sampai 39. Nabi Isa salat, Quran surah 19 ayat 31 sampai 33. Nabi Ismail sholat, Quran surah 19 ayat ke-55. Nabi Muhammad sholat, gak usah pakai Quran, bahkan hadis yang memerintahkan kita sholat. Semua ayat Quran tentang sholat menunjuk kepada Nabi memerintahkan sholat. Sekarang kita bukan Nabi, bukan Rasul, tidak ada jaminan surga sampai hari ini, bukan juga maksum terjaga dari maksiat, gak pengen sholat. Sehat.